Dan pada akhirnya Zulaikha pun bisa melihat lagi dengan jelas setelah membuka matanya. Semua orang terkejut melihat kejadian itu, dan sang ratu mengatakan jika dia tidak percaya tentang apa yang dilihatnya barusan. Anatun langsung mengungkapkan jika dia tidak heran dengan kejadian ini, karena jika seorang nabi berdoa maka Allah pasti akan mengabulkannya. أنا أرى إذا أترين الجميع؟ ولكن هل تصدقون؟ لما يقوم نبي بالدعاء فإن ربه يستجيب له. Kemudian Yusarsif mendatangi para pendeta dan mempertanyakan apakah mereka melihat kejadian barusan dan masih meragukan Allah. Anik Mahu menjawab jika dia bukan orang yang bodoh dan bisa ditipu oleh semua kebodohan ini. Yusarsif pun sudah mengira bahwa hidup penuh muslihat Anik Mahu telah membuatnya buta dan tuli. Anik Mahu mengatakan jika dia sama sekali tidak percaya jika Zulaikha sebelum ini pernah buta. Yusarsif pun lalu memaklumi perkataan Anik Mahu itu dan kembali menanyakan kepadanya apakah menurut Anik Mahu Zulaikha sudah tua, renta atau tidak. Dan apakah dia akan beriman kepada Allah jika Zulaikha muda dan cantik kembali. Anik Mahu pun mengiyakan perkataan itu dan menganggap bahwa semua itu mustahil akan terjadi. Akan tetapi Yusarsif mulai menutupi wajah Zulaikha dan berdoa lagi kepada Allah agar segera menunjukkan kuasanya di hadapan para pendeta dan orang-orang di istana. Dan dengan kehendak Allah wajah Zulaikha telah kembali menjadi muda dan cantik seperti dulu lagi. Semua orang langsung merasa terkejut melihat kejadian itu, tak terkecuali para pendeta. Zulaikha yang menyadari jika dia kembali seperti muda, langsung pingsan dan dibawa keluar oleh kedua pelayannya dan Asenat. Akan tetapi sekali lagi Anik Mahu tidak mau mengakui kebesaran Allah yang telah ia lihat langsung di depan matanya. Yusarsif pun sudah menduganya, karena hati seorang yang telah membawa ribuan orang kepada kekafiran tak mungkin disinari oleh cahaya petunjuk. Namun salah satu pendeta langsung mempertanyakan kepada Anik Mahu kenapa dia tidak beriman kepada Tuhan Yusarsif yang sudah terbukti kebesarannya. Dia juga langsung menemui Yusarsif dan akan langsung menyembah Allah mulai dari sekarang. بعدم الإيمان برب يوزرسيف التحق بيوزرسيف أتباع آمون بعد الآن. أهلا بك خوفو، أهلا بك. Sementara itu Yusarsif yang ingin mulai menemui Zulaikha dilarang oleh Asenat karena saat ini Zulaikha tidak bisa menemui Yusarsif dan ingin menyendiri bersama Allah untuk beberapa hari. Yusarsif pun mengerti maksud dari Zulaikha jika saat ini dia bisa menemukan sesembahan yang bisa membuatnya menjadi sangat bahagia. Yusarsif juga mengira jika Zulaikha akan menyendiri selama 40 hari untuk bersama dengan Allah. Asenat lalu mengungkapkan jika bertahun-tahun Zulaikha menanti Yusarsif, tapi kali ini giliran Yusarsif yang harus menanti Zulaikha. Di Kanaan, Bani Israel yang sudah ditunggu oleh keluarga akhirnya sampai di rumah mereka. Mereka lalu menemui Yakub dan menjelaskan sebab mereka bisa terlambat pulang dari Mesir. Mereka menjelaskan jika bendahara Mesir telah menjamu mereka selama 3 hari di istananya. Lawi juga menunjukkan kualitas gandum yang diperoleh dari Mesir kepada Yakub. Yakub pun sangat menyanjung betapa bagusnya kualitas gandum itu, bahkan dia mencium bau yang tak asing dari gandumnya. Kemudian Yakub mempertanyakan kenapa bendahara Mesir hanya menahan Bani Israel saja, tidak dengan warga Kanaan yang lain. Mereka menjawab jika sang bendahara memperhatikan mereka karena mereka juga penganut agama tauhid sepertinya. Namun Yakub berpikir jika pasti ada alasan lain yang menahan mereka karena warga Kanaan lain juga penganut agama tauhid seperti mereka. Yakub mengira jika sang bendahara mungkin saja mengenal Bani Israel hingga berbuat baik serta ramah terhadapnya.
Yakub juga menanyakan apakah anak-anaknya mengenal siapa bendahara Mesir itu atau tidak. Lawi pun menjawab jika dia dan saudara-saudaranya tak ada tanda mengenalinya sedikit pun. Mereka juga mengatakan jika Benyamin ikut, pasti mereka akan mendapatkan gandum yang lebih banyak dari ini. Samun juga mengungkapkan jika mereka tidak mempunyai kesempatan untuk membeli gandum lagi jika tidak datang bersama Benyamin ke Mesir. Yakub pun langsung melarangnya dan mempertanyakan kenapa bendahara Mesir sampai tahu tentang Benyamin. Mereka pun mengatakan merekalah yang menceritakan jika mempunyai seorang adik dan ayah tua berharap mendapatkan jatah yang lebih banyak dari Yusarsif. Sang bendahara juga curiga jika mereka hendak menyalahgunakan kebaikannya dan tidak percaya jika mereka mempunyai adik dan seorang ayah yang tua. Maka dari itu, jika mereka ingin mengambil gandum lagi, mereka harus mengajak adik kecil mereka agar bendahara Mesir percaya. Yakub pun tetap bersikukuh tidak akan mengizinkan Benyamin ikut mereka ke Mesir di perjalanan berikutnya. Sementara itu istri Yahuda menemukan uang Bani Israel di karung gandum yang membuat semuanya merasa terheran-heran kenapa uang mereka bisa ada di sana. Lawi pun mengira pasti ada udang di balik batu di balik semua ini. Dia juga mengira bahwa Yusarsif berniat untuk menguji mereka apakah akan mengembalikan uang itu atau mengambil uangnya. Yakub langsung mengira bendahara Mesir ingin jika anak-anaknya kembali lagi ke Mesir. Yakub juga mempertanyakan kenapa dia begitu baik dengan anak-anaknya sampai ingin bertemu dengan Benyamin. Pasti sang bendahara Mesir mempunyai rencana tersembunyi di benaknya. Sementara itu Yusarsif yang berusaha untuk menemui Zulaikha yang sedang berdoa tetap tidak menghiraukan kehadiran Yusarsif di sampingnya. Zulaikha pun mengungkapkan kepada kedua pelayannya jika dulu dia mencintai Yusuf, akan tetapi sekarang dia sudah menemukan pujaan hati yang lebih baik darinya. Singkat cerita, stok gandum di Kanaan yang mulai habis membuat para istri kebingungan bagaimana mereka menghadapi masalah ini. Datanglah istri Yakub dan mengungkapkan jika mereka sudah tidak mempunyai stok gandum lagi untuk bulan depan dan harus segera membeli gandum lagi untuk stok bulan depan di Mesir. Bani Israel pun juga datang menemui Yakub dan mengungkapkan jika mereka harus kembali ke Mesir untuk mendapatkan gandum lagi. Mereka juga meminta izin agar kali ini Yakub mengizinkan Benyamin untuk ikut bersama mereka agar mendapatkan gandum dari bendahara Mesir. Lawi juga berjanji jika tidak akan terjadi apa-apa kepada Benyamin adiknya. Yakub pun tak punya pilihan lain dan mengizinkan Benyamin untuk ikut bersama anak-anaknya, akan tetapi dia meminta agar Bani Israel bersumpah atas nama Allah untuk mengembalikan Benyamin kepadanya. نتعهد جميعا في حضرتك وفي حضور نبيك. Setelah itu mereka pun bergegas untuk pergi ke Mesir. Sebelum mereka pergi, Yakub sempat menyarankan agar mereka semua berpencar saat sampai di Mesir dan terus berdoa kepada Allah agar semuanya baik-baik saja. Sementara itu Yusarsif yang pergi ke gerbang kota Tebs menemui penjaga di sana dan menyuruhnya untuk melaporkan jika 10 bersaudara dari Kanaan datang ke Mesir. Para penjaga pun mulai terheran-heran kenapa Yusarsif begitu memperhatikan 10 bersaudara dari Kanaan, padahal dia tak pernah memperhatikan pendatang asing lain seperti ini. Dia berpikir jika pasti ada sesuatu yang penting terjadi nanti. Saat Bani Israel sudah sampai di perbatasan kota Mesir, mereka kemudian menyuruh agar warga Kanaan untuk masuk terlebih dahulu, sementara mereka akan menyusul sambil berpencar dari 4 gerbang yang berbeda. Ketika warga Kanaan mulai masuk ke kota, penjaga menanyakan kepada mereka apakah 10 bersaudara ikut bersama mereka atau tidak. Warga Kanaan lalu menjawab jika Bani Israel ikut dan sebentar lagi pasti akan masuk ke kota. Sebenarnya Bani Israel berhasil masuk ke kota tanpa ketahuan oleh para penjaga hingga bisa mendapatkan gandum yang mereka butuhkan. Akan tetapi Malik melaporkan kepada Yusarsif jika warga Kanaan sudah di Mesir namun dia tidak mengetahui keberadaan 10 bersaudara. Yusarsif lalu menyuruh agar Malik segera mengecek lumbung barangkali mereka sudah masuk ke kota dan sekarang sedang membeli gandum di lumbung. Dan setelah Malik sampai di lumbung, akhirnya dia menemukan Samun dan Rubin yang sedang mengantri untuk membeli gandum. Malik mengatakan kenapa mereka sampai bersembunyi-sembunyi untuk masuk ke Mesir. Rubin mengungkapkan jika mereka semua tidak mau untuk merepotkan bendahara Mesir lagi.